Ini adalah kebaikan. Dan banyak hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala gara-gara urusan ini. Banyak sekali, bukan satu dua, banyak. Ya. Jadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga gara-gara apa? Dia pernah menjauhkan duri di jalan, dia pernah menjauhkan kaca di jalan, dia pernah menjauhkan ada batu diambil. Nah ini. Bukan apa? Bukan memasang batu. Bukan memasang duri di jalan. Ada orang kebiasaannya itu kebiasaan jelek. Apa? Memasang duri, memasang paku di jalan biar sepeda motornya orang ini apa kena paku, biar kakinya kena paku, biar kakinya kena duri, biar kakinya kena pecahan kaca. Orang ini termasuk orang yang jauh dari surga Allah. Jadi ciri daripada orang Islam, ya, ciri daripada orang Muslim apa itu? Tidak rela temannya itu tersakiti. Tidak rela temannya itu tertolimi. Tidak rela temannya itu jatuh. Nah ini. Makanya kalau ada duri diambil, ada pecahan kaca diambil. Nah ini. Kenapa? Jangan sampai apa? Jangan sampai temannya itu terkena paku tersebut, terkena pecahan kaca tersebut, terkena apa? Terkena duri tersebut. Dan itu adalah ciri daripada orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat diterangkan imatatul ada anit thariq, jihad, menjauhkan duri di jalan adalah jihad di jalan Allah. Jihad, berjuang di jalan Allah. Urusan kecil. Makanya sering saya katakan banyak orang dimasukkan ke dalam surga Allah gara-gara urusan ini. Nah ini. Tidak memperbanyak ibadah, tapi karena dia menjauhkan duri dengan ikhlas karena Allah. Nah itu kan. Tidak ada tujuan apapun, hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Gara-gara ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan. Nah ini oleh Allah. Dari apa? Sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya kalau orang baik, balasannya baik. Jadi kalau kamu terbiasa menyingkirkan pecahan kaca atau batu atau duri di jalan, kamu pun nanti akan dijaga oleh Allah. Ada duri, diambil sebelum kamu lewat. Kenapa? Karena kamu pernah membantu orang. Tapi kalau kamu terbiasa, sudah biarin aja lah. Ada duri, biar orang itu kena. Nah, nanti kamu akan terkena imbasnya. Nanti kamu akan merasakan itu. Itu namanya hukum karma. Apa kata Allah? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kejelekan akan dibalas kejelekan. Nah ini. Oleh karena itu harus bersihkan hati kita ya. Ini. Jadi kalau kita ingin lihat apakah kita orang baik atau tidak, gampang. Gampang. Mudah. Apa itu? Kalau ada duri di jalan kok dibiarkan? Nah, kita bukan orang baik. Ada pecahan kaca di jalan kok dibiarkan? Nah, kita bukan orang baik. Ada batu yang menghalangi di jalan, kita lewat, kita biarkan. Kita bukan orang baik. Tapi kalau orang itu baik, akan berpikir, oh jangan sampai nanti ada orang lewat kena batu ini. Jangan sampai nanti ada orang lewat kena duri ini. Jangan sampai nanti ada orang lewat kena apa? Kena pecahan kaca ini. Nah, itu ciri orang apa? Orang yang baik, orang yang hatinya bersih. Dan kamu harus didik diri kamu mulai sekarang. Biasakan untuk berbuat kebaikan. Jadi kamu tidak boleh berpikir nanti saja kalau saya pulang berbuat kebaikan. Tidak boleh. Tapi kamu harus mengajari diri Anda untuk berbuat kebaikan. Kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Ya. Nah ini. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Bahwa malu itu adalah bagian daripada iman. Nah ini. Jadi orang itu harus punya sifat malu, khususnya anak putri. Ya wanita harus punya sifat malu. Sekarang ini kadang-kadang apa? Anak wanita gak punya sifat malu. Kok bisa? Nah kok bisa tertawa-tawa di jalan sama orang laki-laki? Punya sifat malu? Punya sifat malu?
Ada laki-laki yang menyapanya, senang sekali itu kayak, alhamdulillah saya laku katanya. Nah, ini tidak punya sifat malu. Ya. Jadi harus punya sifat malu. Kalau Anda wanita yang berharga, kalau ada laki-laki yang kurang baik di jalan kok goda Anda, ini tidak layak jadi suami Anda itu. Jangankan suami, teman saja nggak layak. Nah ini, paham? Nah ini, jadi digoda di jalan, alhamdulillah saya senang, saya laku, makanya besok saya mau dandan yang lebih bagus lagi saya, biar banyak yang nyapa saya. Nah ini, biar banyak yang goda saya. Nah ini orang yang tidak punya malu. Sementara apa kata Rasulullah? Al-haya'u minal iman, bahwa sifat malu adalah bagian daripada iman. Kalau orang itu malunya dicabut oleh Allah, idza nuzi al-hayatu fi qalbi ahadin. Kalau sifat malu telah diambil oleh Allah di hati seorang hamba, apa yang terjadi? Tidak akan punya rasa malu kalau dia berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat gak malu. Apa itu contohnya? 1, posting foto terus. Di mana? Di Facebook, Twitter. Sambil apa? Sambil berpoles, sambil apa? Berhias. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa? Ayo, anak putri. Jadi kalau kamu foto kemudian berdandan dimasukkan Facebook, untuk apa? Supaya dilihat orang laki-laki kan? Supaya dilihat itu, lihat siapa? Nah, ini pasti tujuannya apa? Supaya dilihat orang laki-laki. Saya loh cantik. Saya ini loh, masya Allah. Jadi kalau ada wanita yang sering mengupload foto di Facebook, dia itu nggak percaya diri, dia itu merasa nggak laku. Paham? Jadi kalau ada wanita yang sering mengupload foto di Facebook, dia itu tidak yakin dengan dirinya sehingga perlu mengupload foto berdandan supaya cepatlah laku. Paham? Kalau laku ya ngapain kok ngupload foto? Ya, kalau laku ngapain kok ngupload foto? Ngupload foto supaya laku. Ya lihat nanti, pokoknya kamu lihat anak santri, pokoknya kalau ngupload foto, ini nggak laku ini. Paham? Nggak laku. Sehingga apa? Perlu disponsorkan. Saya tanya, kalau jualan sudah laku dibagi-bagikan sponsor nggak? Ya enggak, sudah laku kok. Banyak pembelinya, yang ngapain? Butuh untuk dipublikasikan, kan sudah laku. Jadi kalau wanita, kembali lagi, wanita yang sering mengupload foto di mana? Di Facebook, dia tidak percaya diri. Dia tidaklah laku. Ingin apa? Ingin mendapatkan perhatian. Siapa? Orang lain, supaya disapa, supaya dipuja. Nah, itu tanda wanita yang tidaklah laku. Paham? Oleh karena itu, apa kata Rasulullah? Al-haya'u minal iman. Sama laki-laki juga sama. Kalau ada laki-laki kok gak punya sifat malu, kok bisa Ustaz? Iya, goda wanita terus. Ada gak wanita seperti itu? Ada. Di jalan ada lewat digoda, ya, ditertawain. Ini wanita, laki-laki tidak punya malu. Paham? Ini. Apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? Wal haya'u syu'batun minal iman, bahwa sifat malu itu adalah bagian daripada
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya malu, imannya dicabut oleh Allah di dalam hatinya. Makanya biasa dia, ada orang itu karakternya di bulan Ramadan nggak puasa, rokok biasa di depan umum. Ada nggak? Karena sudah tidak punya sifat malu. Ada orang itu yang apa? Ngerokok tapi sembunyi-sembunyi, punya sifat malu, masih apa namanya? Masih mendingan meskipun dia melanggar syariat Allah. Tapi masih ada punya sifat malu. Tapi ada beberapa orang itu, ya, ada beberapa orang itu bulan Ramadan ngerokok biasa sambil tertawa-tawa. Nah ini. 1 tahun yang lalu, bulan Ramadan yang lalu, di saat kami lewat, ya, dari arah Cipajang sana, Cipajang. Setelah Cipajang ke Musla Malahayu sana, kalau nggak salah masuk ke Cipajang, masuk ke Cipajang. Di sana kan ada kuburan itu kan, sebelum masuk ada kuburan. Itu kok ada anak laki-laki nongkrong jam 9 pagi bulan Ramadan sambil ngerokok tertawa-tawa. Ayo coba, ini malunya diambil oleh Allah di atas kuburan. Coba di atas kubu sambil ngerokok, sambil tertawa-tawa jam 9 siang di bulan Ramadan. Ayo coba, kok bisa? Ini di depan, di atas kuburan. Kok gak ingat nanti akan apa? Akan ditanam di dalam kuburan tersebut. Nah ini kalau sudah malu diambil oleh Allah itu dia tidak apa? Tidak akan mau untuk berbuat kemaksiatan itu. Dimanapun berada. Mau ngerokok di atas kuburan di bulan Ramadan nggak akan ada rasa malu. Nah ini ada orang seperti itu. Ada nggak? Ada, tadi saya lihat itu. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Di mana? Masuk ke Cipajang sana itu ada kuburan di situ. Anak-anak muda sering merokok di situ di bulan Ramadan siang hari. Nah, seharusnya kan apa, ingat ini kuburan, nanti saya mati gimana ini? Kan gitu, tapi enggak. Ini kalau malu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian banyak juga apa? Ada orang itu apa? Minum minuman terang-terangan. Terang-terangan, enggak malu. Bahkan apa? Berbuat kemaksiatan itu senang cerita-cerita. Ada enggak? Alhamdulillah, saya tadi malam minum habis 10 gelas. Ada enggak? Kok bisa alhamdulillah lu? Minum arak, minum minuman keras sampai habis 10 gelas kok mengucapkan alhamdulillah. Ada enggak? Ada. Alhamdulillah, malam minggu saya dapat cewek cantik. Kok bisa? Kok alhamdulillah itu gimana? Ini kan berbuat kemaksiatan. Ini adalah karena apa? Karena malu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ada juga apa? Alhamdulillah, saya tadi malam bisa mukul orang. Ada enggak? Ada. Anak-anak. Jadi ada orang sukanya apa? Sukanya tengkar. Sukanya apa? Berkelahi. Jadi kalau malam minggu bisa mukul orang, bisa nampar orang, paginya senang. Alhamdulillah saya bisa nampar orang, mukul orang. Alhamdulillah saya bisa bunuh orang. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena sifat malu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terang-terangan berbuat maksiat, tidak di situ saja. Apa itu? Dia bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Berbeda. Di dalam sejarah diterangkan ada seorang laki-laki ahlu maksiat, tapi setelah berbuat kemaksiatan, ya Allah, ini dosa ya Allah, tapi saya tidak bisa menghilangkan hawa nafsu ini ya Allah. Setiap berbuat maksiat seperti itu. Akhirnya apa? Satu saat Allah membuka hatinya, bertobat kepada Allah, menjadi wali besar. Kenapa? Karena setiap bermaksiat dia menangis, ya Allah, ini maksiat ya Allah, tapi saya tidak bisa menghilangkan maksiat